fotografernya hilang wanitanya. Halo, putus nggak? Iya, dengar enggak. Nah, ini adalah merubah foto jurnalistik gitu. Ini tercela ya. Ini tercela. Ini fotografer pun marah-marah. The Economist minta maaf ya. Tapi foto ini The Economist juga ya. Lihat ini, Obama dipotong nih, it's time. Jadi foto kiri itu waktu Obama masih senator. Waktu Obama terpilih, it's time. Tapi di foto tidak menggugat, kenapa? Dibuang sama sekali backgroundnya. Jadi portrait aja gitu loh. Beda sama tadi kan, kalau tadi itu dibuang sebagian, backgroundnya nggak dibuang gitu loh. Ini foto jadi dimanai baru, nggak boleh. Ini altering pictures ya. Kalau ini beda, ini foto dari foto Obama jalan ada satpam beberapa, dipotong Obamanya doang, itu kasusnya beda gitu loh. Karena beda makna ya, itu poinnya. Beda konteks, beda isi ya. Yang atas tuh foto yang Obama sama British Petroleum itu masih ada backgroundnya, masih ada story-nya. Oke, ini dari Robi Estio. Human interest apakah harus muka terlihat? Kalau foto dari belakang untuk gestur human interest, apakah harus mukanya terlihat? Kalau foto dari belakang untuk gestur yang bagus, apakah termasuk human interest? Ini human interest adalah manusia berkegiatan. Saya kasih contoh human interest yang punggung ya. Ini human interest punggung. Ini perang Teluk Babi 1963 nih. Ini foto kuat sekali nih. Ini Eisenhower sama John F. Kennedy mendiskusikan gimana nih soal Kuba nih. Kita tembak nuklir atau tidak. Ini foto dalam banget human interest. Dua presiden dan mantan presiden. Rundingan gimana enaknya. Ini walaupun punggung kuat banget nih foto gitu loh. Jadi langsung ada contoh fotonya loh. Kenapa? Ya langsung ada contoh foto punggungnya loh. Iya. Keren kan? Foto punggung. Ya, jadi foto punggung foto juga nih. Human interest. Ya. Bisa, itu kan tapi foto punggung hanya bisa kalau orangnya sudah terkenal. Ini contoh foto human interest yang kuat sekali. Jokowi kampanye, lihat ini punggung Jokowi kan? Yes. Ini lebih diomongin orangnya, Jokowinya punggung ya. Tapi orang tahu itu Jokowi gitu loh. Jadi human interest yang menyangkut punggung itu harusnya orangnya sudah terkenal. Artinya orangnya nggak usah dikasih tahu kayak apapun, orang tahu itu siapa. Yang Eisenhower tadi Eisenhower sama Kennedy tadi coba lihat. Itu kalau Anda ngikutin berita-berita tahun Amerika tahun 60-an, jelas sekali Eisenhower sama Kennedy gitu loh. Ini jelas Kennedy banget tuh, John F. Kennedy banget tuh kan, John F. Kennedy. Jadi foto human interest yang munggung itu hanya bisa kalau orangnya udah dikenal. Kalau enggak nonsense. Ya, oke. Betul sedang di Kampuang, Om Yud. Terus Kevin Yong, Bukit Tinggi ada resto Lamun Ombak enak banget. Biasa aja Lamun Ombak. Lamun Ombak adanya di Padang sama dekat keluar bandara. Bukit Tinggi nggak ada. Bukit Tinggi hanya ada Simpang Raya, ya, sama Family Benteng. Kalau yang mau enak lagi ikut OI. Mau nanya dari Alifa, kalau fotografi ekspresi itu juga termasuk HI kah? Gini, fotografi ekspresi. Definisi dari mana lagi tuh fotografi ekspresi? Fotografi ekspresi dari mana lagi? Jadi jangan bikin tambahan-tambahan lagi deh. Saya juga nggak ngerti fotografi ekspresi itu fotografi apa. Tapi kan manusia berkegiatan bang, ya masuklah, ya kan? Iya. Gitu kan, ekspresinya gitu kan, nah, itu masuk HI lah mbak, karena itu manusia berkegiatan. Nanti fotografi food, ada fotografi food berkuah, fotografi food kering, bubur ayam diaduk, bubur ayam tidak ya, itu manusia bikin rumit aja. Ini Pujo ngapain satpam nih Pujo? Nah, dari Kolbik, Bang Bain, kalau dalam foto yang kita ambil terdapat anak kecil, satu anak ataupun banyak anak, apakah harus meminta konsen? Gini loh, harus itu suatu kata yang menakutkan ya. Kalau Anda di Eropa Barat terutama, mau anak kecil terlarang ya, tanpa izin waktunya terlarang, ada hukum, ada undang-undangnya ya. Saya di Inggris hampir ditangkap itu motret anak di TK ya. Jadi di Eropa Barat terutama, Anda motret anak kecil di bawah 5 tahun tanpa izin orang tuanya, it's crime. Itu undang-undangnya ada. Di Indonesia nggak ada undang-undangnya ya. Nah di Iran itu konon gitu juga. Saya waktu ke Iran tahun 2017. Halo. Iya, dengar kok, dengar. Lanjut. 2017 saya ke Iran. Saya sama Rayani dan sebagainya itu ke Iran ya. Di suatu pasar ada ibu menggendong anak. Kita minta izin, ibu boleh nggak anaknya tak potret? Anaknya cantik banget, anaknya udah ketawa-tawa sama kita. Ibunya nandurin anaknya, kita potret.
ibu-ibu yang lain bawaannya nyodorin semua, saya juga. Ternyata mereka suka sekali yang lain dipotret itu loh. Jadi nggak bisa dibikin rumus umum di Iran loh, yang kita bilang sangar loh. Oh, Iya. semua nyodorin anaknya, rebutan minta dipotretin semua, itu loh faktanya. Terus ada cewek cantik ya, usia tingkat 1 gitu ya, kita disuat di polis apa tuh, Neopolis itu. Itu kita mau tes seorang mahasiswa lagi tugas akhir kali ya, cantik, boleh nggak, sorry ya, kita boleh nggak foto berdua, kayaknya gitu kan, foto berdua. Ternyata dia suka sekali dipotret, teman-temannya minta dipotret semua gitu. Jadi nggak bisa dibikin rumus umum, Di Iran loh, anak kecil ibunya nyodorin semua di pasar tuh, semua ibu nyodorin anaknya untuk dipotret. Malah kita kerepotan. Oke, Yusradin, temanya apa ya? Temanya foto human interest dalam jurnalistik ya. Oke, ini Awerup tadi udah dijawab ya. Terus Ongol foto, adakah fotografer yang menghasilkan foto bagus dengan kamera murah dan kualitas standar? Kualitas kameranya atau kualitas foto? Ingat, foto bagus tuh. Ya bang, gila. Aduh. Gini loh, foto itu sekarang nggak semata-mata teknis. Sekarang handphone pun udah bagus ya. Jadi sebuah foto itu terbentuk 4 elemen. Teknis nomor 1 ya. Teknis itu sekarang nggak ada handphone sama nggak ada kamera jelek ya. Semuanya udah bagus. Terus 2, momennya pas, komposisinya pas, sama angle-nya pas. Udah itu aja. Bagus itu nggak semata-mata karena alat itu pengaruhnya cuma 10% palingnya alat itu. Yang lainnya adalah momen, lighting dan sebagainya itu sangat banyak. Orang selalu alat murah jelek. Sekarang handphone paling murah pun udah bagus, kira-kira gitu ya. Oke. Henny Susila, rendang rumah makan selamat di Kampung Cina Om. Oke, itu langganan saya juga. Sandi Wahyudi, Bukit Tinggi ada pical apa dekat gua Jepang? Itu namanya pical sekai. Jadi kalau nanya makanan, soal makanan apapun di Sumatera Barat, tanya ke saya ya. Oke, Tony Wong, sampai di mana batas sensual sebuah foto di Indonesia? Sensual ini dalam waktu foto nude atau gimana? Batas sensual sebuah foto di Indonesia. Jangan ngomong sensual ya, sensual itu rasa nggak ada yang bisa batasin. Kalau pornografi jelas, kelihatan payudara, kelihatan pusar, kelihatan kemaluan, itu jelas ya kalau pornografi. Tapi kalau sensual itu kadang ulama yang diminta untuk menentukan itu sensual atau tidak, saya nggak bisa nentuin batasan. Merangsang segala itu gimana batasannya, nggak bisa ya. Sekarang faktanya, film kartun aja cewek-cewek dadanya diblur, film kartun itu loh, susah. Gue lebih terangsang sama cewek pakai kebaya daripada cewek telanjang. Iya. Rasa itu kan beda. Tapi teman-teman asal tahu kalau di Facebook itu ada batasannya. Kalau payudara asal putingnya kita, ya maaf ya, putingnya ditutup, itu masih oke. Tapi kalau terbuka nggak bisa. Ya kayak kita foto-foto wamena kan kita di ban semua tuh. Aku 4 kali tuh di ban sampai peringkat. Oh iya, ada cerita lucu nih. Kalau di Facebook itu cowok yang telanjang puting laki-laki nggak apa-apa ya. Kalau puting laki-laki nggak apa-apa. Betul. Saya 1 hari iseng eksperimen. Cewek telanjang putingnya tak ganti puting laki-laki, tetap kena loh. Pada tak ganti putingnya orang cowok loh tuh. Kan algoritmanya kan ngeliat orang itu ya cewek. Iya. Putingnya ada tak ganti puting cowok padahal. Itu tiga kali kena ban, Facebook ngancamnya parah loh. Mau di-delete loh katanya. Emang. Fotografi bubur diaduk dan nggak diaduk. Hari ini aku posting fotoku mandi telanjang di ujung genteng ya. Orang cemen disensor gue nggak mau di foto itu tahun lalu gue di ban 3 hari soalnya dari foto itu. Foto gue mandi aja, kelihatan pantatnya dari belakang di senonoh tidak senonoh. Junior. Maaf lambat nimbang. Tanya Om, batasan jarak untuk foto manusia berkegiatan sejauh apa Om? Kalau dari jauh sekali tapi kegiatan yang dilakukan jangan dibikin rumit lah. Definisi itu tidak pernah bisa eksak ya, ingat ya, definisi nggak pernah bisa eksak. Manusia berkegiatan titik, mau dari jauh mau dari dekat ya, akhirnya larinya ke foto itu bagus atau tidak, itu aja, udah. Gitu ya. Jadi jangan dibikin rumit. Pokoknya gitu. Apa yang bisa dibikin simpel aja. Ya. Terus definisi orang bekerja itu gimana ya? Gimana loh? Berkegiatan itu apa? Intinya orang ngelamun itu berkegiatan juga loh. Tidur itu berkegiatan. Ngelamun itu berkegiatan, dia interaksi sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi definisi itu tidak pernah ada definisi yang bisa eksak menjawab semua definisi, nggak bisa. Tadi nanya itu orang tidur merasa foto human interest ya, foto human interest. Iya bisa tidur juga kegiatan, bisa. Nah itu 2 tahun lalu ya ada lomba foto human interest di Jogja ya, street human interest ya. Yang menang itu
Tukang Tuh, bakpao lewat. bakpao Tukang bakpao lewat. lewat. Iya. Bang, ada yang nanya masa depan fotografer bagaimana? Ya nggak Bagus. tahu. Ya nggak tahu. Ya gini juga lah. Pertanyaan gini, Om, sekarang semua orang bisa beli kamera, semua orang punya motret, nasib fotografer gimana? Ya sama dengan tukang pijit ya. Semua orang punya tangan, tukang pijit nasibnya gimana ya kan? Ada namanya skill, terus kemampuan menjual diri, kemampuan memaintain pelanggan itu beda, membedakan orang sebenarnya sama orang kebanyakan itu. Tapi kalau masa depannya kita sih positive thinking aja ya, karena fotografer tetap dibutuhkan dalam segala bidang. Ya mau bidang Saya kasih gambaran ya, ini ramalan saya pribadi ya. Ramalan saya pribadi ya, di Cina itu semua titik udah ada kameranya, jadi orang dimanapun akan kelacak ya. Teman saya itu langganan satelit $250 sebulan, itu bisa real time ya, dia bisa lihat mana-mana real time satelit ya. Kecuali rumah dubes Amerika nggak bisa ya, beberapa tempat vital kan nggak bisa kelihatan dari satelit ya. Nah, di masa depan kita kemanapun nggak usah bawa kamera. Katakanlah kita ke Bromo ya, terus kita pose-pose aja, terus sampai rumah kita masukin koordinatnya, kita nyari dari aneka kamera-kamera gratis seluruh dunia, kita bisa nyomotin aja, mungkin loh. Oke, ini dari Mas Andi kayaknya nih. Kalau foto kecelakaan dan si objeknya meninggal, apakah juga termasuk foto HI? Ya bisa jadi, bisa. Ingat ya, definisi itu tidak pernah ada yang polisinya ya, benar atau tidak ya. Saya bisa bilang ya, ada bilang tidak ya, dua-duanya bisa benar. Ingat ya, sini jangan bikin rumit. Foto human interest adalah manusia berkegiatan. Orang cara apa masuk ya, terserah Anda masukin juga boleh ya. Saya juga nggak bisa ngejudge gitu loh. Saya bukan pemegang hak untuk megang definisi gitu loh. Itu ya. Ini dari Makdan. Om, bagaimana pendapat Om soal larangan motret di stasiun kota dan yang udah terlanjur terpotret disuruh hapus? Apa? Pendapat Om soal larangan motret di stasiun kota. Loh ya memang gini loh, nggak tahu larangan itu kenapa ya, tapi sebuah tempat berhak melarang orang lain motret, itu dia punya hak untuk itu ya. Begitu Anda masuk suatu pintu, itu udah bukan tempat publik lagi, udah semi publik ya. Anda masuk mall sama satpamnya dilarang motret, ya satpamnya berhak karena dia karyawan situ gitu loh. Ya biasa aja, nggak semua tempat mengizinkan Anda motret. Ada orang masuk rumah Anda, terus jebret-jebret, Anda marah nggak? Ya marah kan. Anda melarang apa alasannya ya? Karena Anda nggak senang aja, itu sah-sah aja. Ya, udah dijelasin ya. Kayak di tes, coba dapat ID pers istana apa? Anda kerja di koran yang jelas, Anda punya NPWP, Anda ikut organisasi wartawan tertentu, terus disetujui titik. Satu koran maksimum 2 ya. Kalau Kompas sudah 2, Anda nomor 3, Anda minta nggak akan dapat, itu aja. Tapi yang jelas Bang Arbain punya kartu pers aja nggak pernah dikeluarin selama itu. Aku selama kenal Bang Arbain, kartu pers juga nggak pernah dikeluarin ya. Nggak pernah. Naruhnya di mana juga lupa. Ketemu waktu kemarin keluar dari Kompas baru tak cari, ketemu semua. Udah butek. Lupa naruh di mana. Nih, Aromatik nanya nih, Om, kalau foto human interest dibuat dramatis, apakah terlalu lebay Om? Sedangkan banyak orang awam suka dengan foto-foto like a painting. Itu nggak ada rumus ya, mau lebay mau apa, definisi lebay itu apa saya juga nggak tahu ya. Gini lah, intinya adalah kalau foto Anda orang mengapresiasi bagus ya, foto Anda bagus titik ya. Jadi jangan semua definisi Anda tepakkan ke Anda atau minta tolong saya. Anda mau terjun interest, orang muji bagus ya, itu bagus titik. Apa bilang jelek Anda jangan peduli gitu loh. Oke, ini dari Mas Eza Sasongko. Pengalaman Om jadi pewarta foto Kompas di hari pertama gimana? Mindset apa yang harus disiapin Om? Butuh insight nih Om buat semangat. Mindset adalah foto Anda harus lebih baik dari koran lain. Maka tiap hari baca koran lain, bandingin. Fotoku kayak apa, media Indonesia kayak apa, Tempo kayak apa, bandingin semua. Wah, fotoku. Terus atau tanya orang menurut kamu bagus mana. Itu membuat Anda selalu terpacu. Jangan selalu lihat foto diri sendiri doang ya. Lihat foto orang lain. Di Kompas tuh tiap hari kita bandingkan sama koran lain. Kalau ada koran yang lebih bagus, saya maki-maki misalkan gitu. Oke. Ini tadi udah dijawab juga. Apa benar human interest hanya ada di Indonesia? Enggak, seluruh dunia ada human interest. Waduh. Ini pertanyaannya udah berulang. Oke. Ini tadi juga udah diituin ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut Jogja, saya nggak mau lanjutin. Intinya adalah ya jurinya menganggap setting itu biasa atau jurinya nggak tahu kalau itu setting ya. Terus ada yang tahu setting itu marah ya udah biasa aja. Ingat ya, setting itu kalau jago banget ya nggak terasa banget.
Nih Gary Pemenang WordPress Gali. foto setting juga pernah kok. Pemenang WordPress foto setting. Ya. Settingnya lebih parah lagi adalah itu tidak ada. Jadi dia ngarang cerita ya, bikin cerita seakan-akan ada seperti itu. Nah, akhirnya dicabut karena memang kejadiannya nggak ada. Tapi kalau ngeset doang dia pisahkan. Nih Gary, Bang Arbain, flow untuk jadi pewarta foto freelance bagaimana? Apa syaratnya? Warna foto keliling, apa? Pewarta foto freelance bagaimana flow-nya? Syarat-syaratnya apa Ya, aja? Anda punya kamera, mau tiap hari tawar-tawarin, titik. Terus Anda ke Antara, boleh nggak aku jadi stringermu? Kalau dia approve ya Anda tiap hari store ke Antara. Tapi Anda harus tahu bahwa belum tentu fotonya diterima kalau adegannya tidak kuat. Dan adegan kuat itu belum tentu ada ya. Nggak bisa ada, bukan karena skill ya. Adegan kuat itu kadang-kadang datang dari Tuhan itu loh. Ada pesawat bemo tabrakan atau pesawat tempur jatuh kan beda banget. Bemo tabrakan ya siapa mau beli gitu loh. Setting di Dokan tuh Jelly. Setting di Dokan ayo, masih COVID mau setting di Dokan. Ini pertanyaan penting nih dari Daniel nih. Om, dibagi sate padang Mas Syukur nggak? Aku sate padang Mas Syukur itu satu. Saya sendiri 50 itu sate padang absolut enaknya tuh, saya suka banget tuh. Yang paling enak tuh 2 di Indonesia, Mas Syukur sama yang lewat depan rumah saya, serius. Oke, waduh, ini ada yang nyimak dari Berlin. Apa kabar Mbak Sukma? Mbak kan, bukan Mas ya? Ini loh, WK Pixel. WK Pixel ini bagus pertanyaan itu. Buat Om Arbain pribadi, apa hal yang paling penting sebelum memutuskan mengambil suatu foto? Kalau motret mikir ya nggak motret. Saya tuh nggak tahu ya. Saya bawa kamera lihat ya, motret kadang-kadang refleks itu terbentuk dari kebiasaan dan dari cara berpikir ya. Jadi jangan kita mikir dulu nggak sempat mikir. Ya, jadi proses keputusan motret itu terbentuk dari kebiasaan yang panjang, bukan dari dengar seminar terus memutuskan enggak. Habit itu terbentuk dari waktu yang berkali-kali. Kita baca, kita mencoba, kita lihat hasilnya, itu membentuk kita. Nggak bisa dari suatu kesimpulan. Ya, tapi ingat ya teman-teman, kesimpulan Bang Arbain ini boleh diikutin juga boleh tidak loh ya, bukan sesuatu yang baku juga, ya nggak Bang? Iya. Karena ada teman juga. Saya menceritakan yang saya tahu ya, dan saya bukan orang yang paling tahu. Ya, saya bukan orang yang paling tahu ya. Gini, saya hanya menceritakan yang saya tahu. Ya, kalau Anda tahu dari orang lain ya, kemungkinan besar kali dan sah-sah aja. Anda untuk berpikir. Dunia ini kan kita bebas memilih gitu loh. Hidup adalah pilihan. Karena ada teman juga yang sebelum memotret juga melakukan pengamatan segala macam. Itu berbeda lagi ya. Tapi ya, Bang Arbain seperti ini, berdasarkan pengalaman Bang Arbain motret dan jadi redaktur foto, ya itulah seorang Bang Arbain gitu. Ada 2 hal ya, foto yang dirancang. Foto dirancang misalkan saya ditugaskan motret pelantikan Jokowi atau 2024 siapa yang jadi presiden. Nah, saya harus merancang foto di mana tempatnya, kira-kira adegannya apa. Saya buka-buka foto pelantikan yang lama. Ini membosankan udah, saya merancang. Itu kita bisa rancang ya kalau suatu yang gitu. Saya Jokowi kan ketemu Obama atau Jokowi akan ketemu Donald Trump gitu ya. Donald Trump dan Indonesia ketemu. Nah, saya harus foto apa aja ya, terus Trump biasanya gimana, kita cari foto Trump ketemu Kim Jong Un kayak apa. Nah, Anda merancang foto Anda bisa, itu namanya foto yang jurnalistik yang terplan ya. Tapi ada namanya spot news Anda nggak bisa mikir, tiba-tiba depan Anda ada truk meledak gitu loh, itu Anda nggak sempat mikir. Nah, kalau dalam reaksi-reaksi yang spot gitu, itu pengalaman sama jam terbang mempengaruhi banget. Ada yang kaget malah nggak bisa motret, atau motret nggak fokus misalkan ya, itu dari kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau yang kayak pelantikan, supaya yang kita ketahuan jamnya ketahuan, tempatnya ketahuan, itu kita bisa plan dengan baik dan sebagainya memang di plan. Oke, itu ya. Terus dari Terik, Om, cara menentukan sebuah goals foto dan cara membuat perencanaan sederhananya gimana? Iya. Goal foto. Gini, goal. Ya ada karena langsung motret Trump ketemu Jokowi. Ada peran Anda udah kelihatan mereka berdua ketawa ngakak atau gimana. Anda rancang. Nah, itu Anda kejar itu. Anda tungguin atau pakai lensa yang pas, semuanya gearnya pas, pasang isunya pas, segala itu sesuai dengan ruangannya, itu Anda plan. Goalnya Anda harus set dulu. Kalau Anda goalnya pun nggak tahu ya, itu anggap aja pengalaman pertama Anda. Kalau gagal, itu jadi modal untuk pengalaman kedua. Ingat ya, semua orang pasti ngalamin pernah pertama gagal, belum pernah nyoba. Sebagai di plan. Tapi kalau Anda belum pernah, itu gimana ngeplannya kan ya. Makanya di Kompas itu kalau suatu hal yang berat, biasanya fotografer itu ditemenin yang udah pernah. Ditemenin dulu ya, ke bursa efek, ditemenin dulu yang pernah 2-3 kali baru ditinggal, baru dia belajar diri gitu loh. Kalau pertama kali suruh ngerancang ya nggak kebayang ngerancangnya gimana, itu biasa banget.
Oke. Ini pernyataan yang benar dari Mas Daniel. Obras jangan jadi keyakinan dan kepercayaan. Iya dong. Betul. Oh, apalagi masa di antara agama resmi ada aliran obras kan nggak lucu. Aku baru mau ngomong itu. Hari Raya Obras. Hari Raya Obras. Ritualnya adalah Iya, Hari Raya Obras. Ini di LKK nih pertanyaan yang berkali-kali nih. Bagus gimana sih kriterianya ya Pak ya? Itu OI. Berarti enggak tuh. Mana aku belum melihat dulu. Foto yang bagus. Foto Ini, yang bagus gimana? Saya ulangi ya, saya udah berkali-kali ngomong ya. Foto itu punya beberapa definisi. Bagus, indah, menarik, berbicara. Itu beda-beda ya. Foto bagus adalah foto yang sesuai dengan targetnya apa. Targetnya adalah menciptakan kemeriahan pesta ya. Kelihatan meriah itu foto bagus ya. Bagus itu sesuai dengan target goalnya foto itu dibuat. Indah, menyenangkan tuh dilihat. Menarik, nggak biasa-biasa aja ya. Kalau foto orang mukul gong itu biasa-biasa aja, nggak menarik, mukul gong, gunting pita ya. Tapi berbicara itu lu ngerti ya. Jadi 4 definisi, bagus, indah, menarik, berbicara. Foto yang unggul 4-4-nya harus masuk gitu lah kira-kira. Oke, lengkap loh itu. Nah, kan? Oke, kita tinggal 3 menit. Buset. Tinggal diperpanjang ya kasihan OI ya. Iya, aku harus nyetir lagi ke Padang nih. Nah, itu podcast, kita lagi rencanain podcast tuh. Biar podcast ya kita memang mau bikin. Insya Allah setelah aku tugas dari Jambi selesai, besok aku ke Jakarta terus Jambi kita bikin podcast. Bang Arbain dulu, ya. Semua udah disiapkan. Sama-sama. Kapan lagi mau curi ilmu dari Mbak ini? Ya, curi ilmu. Nah, dari suka banget moto, Om Arbain setting kamera untuk HI Street pakai manual atau shutter priority? Saya selalu AV atau A ya. Saya seumur hidup AV atau A. 99,9 foto saya AV atau A. ISO-nya juga auto. Sama gini, kalau teman-teman kenal Mas Pak Denny Sukarya, itu kan dulu fotografer landscape. Bukan soal hebat atau bagus atau bagaimana, tapi sangat dikenal dan banyak fotonya dibeli oleh majalah atau apapun. Itu kalau di bukunya itu Pak Denny, dia motretnya semua pakai auto program semua. Prinsipnya cuma satu, Jepang udah bikinin auto itu sebaik-baiknya, pergunakan dan manfaatkan. Iya, kamera bagus. Apa yang dibikin ribet? Oh itu Eva Tube tuh, foto kadang kelihatan menarik ternyata adalah editan. Aduh, mundur lagi. Edit itu terbatas ya, ekspresi orang nggak bisa diedit tuh. Jadi sabar. semua foto saya juga saya edit udah titik lah. Itu kalau tukang foto tukang edit saya nggak tahu ya, saya nggak tahu terserah gitu. Edit itu terbatas ya. Bisa yang tanya gitu belum pernah edit, coba edit lah. Edit itu terbatas banget. Edit itu terbatas sekali. Kalau sampai edit luar biasa itu jago banget, saya puji, saya sembah-sembah. Ngedit itu tidak gampang. Kadang-kadang mending motret ulang daripada ngedit ya. Eva Tube. Ngedit itu gak gampang. Kelihatannya kalau ngedit itu tercela banget. Ngedit itu susahnya minta ampun. Saya mending motret ulang daripada ngedit. Jangan ngegas, itu hantu-hantunya pada nongol. Ngedit itu susah loh. Ingat ya, saya ngomong di sini semua ya. Ngedit itu gak gampang. Orang suka mencela editan. Coba aja ngedit. Lu pikir gampang? Lebih susah ngedit daripada motret. Jadi jangan mencela ngedit ya. Sangat tidak gampang. Dan edit itu terbatas. Ekspresi orang gak mungkin diedit. Orang sedih, kita gembira, coba aja. Gak mungkin. Impossible. Bang, itu Evanya kabur loh. Tenang, nanti kita fallback ke Eva ya. Kita. Oke, teman-teman, ini dalam waktu 3 menit akan terputus ya. Saya mau ngomong terima kasih udah join. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terbacakan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, ya mohon maaf. Intinya acara obras ini seperti biasa, kita cuma ngisi waktu. Siapa syukur-syukur juga ada yang bisa bermanfaat, yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Saya ucapin makasih buat Bang Arbain. Malam ini kita nggak perpanjang karena ini kebetulan saya juga lagi di Sumatera, lagi di Bukit Tinggi dan harus balik ke Padang malam ini juga. Wah, Bang Arbainnya nge-like. Ya, tadi ada yang bilang ada di Muara Bungo. Aku penugasannya nggak tahu nih, belum dicek di petanya itu. Mau cek lagi sama Bang Arbain nanti, ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Maafkan kalau saya ngegas. Saya kok ngegas, marah aja nggak bisa.
Itu karena cuma ngeliat foto sate Mas Syukur. Jadi ngegasnya malam ini. Ada di Kelapa Gading katanya, ntar aku cari Kelapa Gading. Aku udah coba Kelapa Gading, beda lah. Beda ya? Beda. Kenapa yang Padang Panjang beda? Karena Padang Panjang itu tempat pemotongan sapi, ya. Jadi jadi sapinya tuh lebih fresh, gitu. Beda. Oke, makasih teman-teman semua. Kita berakhir sampai di sini, ya. Insya Allah kita lanjut lagi hari Senin depan bersama Bang Mas Bea, ya. Aku belum sempat lagi bikin obras spesial sama teman-teman yang lain karena waktunya udah mulai COVID gini, udah mulai sibuk juga, ya. Kita bikin t-shirt obras aja jadi merchandise. Aku mau bikin masker lagi, masker sama t-shirtnya ada nanti, ya. Itu ada minjem sepeda tuh. Minjam sepeda tuh. Sepeda. Iya. Oke Bang, aku jalan dulu ya, mau nyetir. Siap. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Siap. Ntar malam sampai Padang aku report ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.